أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjumpaan ini mendatangkan banyak manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah sekalian, saya melihat kecenderungan serta semangat kaum muslimin terhadap Al-Qur'an sangat banyak perkembangannya. Ya, di mana-mana ada pondok tahfidz Quran. Ya, di masjid-masjid, ya, bainal adzan wal iqamah banyak orang yang menghafal Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Bahkan di malam hari, ya, ada kumpulan-kumpulan khusus anak muda, ya, di malam minggu mereka justru, ya, kumpul bukan untuk maksiat tapi untuk tadarus Al-Qur'an. Tentu ini adalah suatu angin segar buat kita melihat generasi umat, ya, di balik, ya, proses ribalisasi, ya, pengkufuran di mana-mana, tapi di kesempatan yang lain juga ada sedikit anak muda yang, ya, ihtimam terhadap Al-Qur'an. Akan tetapi kita melihat banyak mereka hanya fokus untuk bagaimana bisa membaca Al-Qur'an, ya. Barokah terhadap Al-Qur'an itu tidak mereka dapatkan. Di antaranya adalah, ya, kenapa barokah itu tidak datang kepada mereka? Karena sebelum mereka membaca Al-Qur'an, mereka tidak memperhatikan adab-adab terhadap Al-Qur'an. Ya. Salat itu penting, tapi adab, ya, terhadap salat jauh lebih penting. Menuntut ilmu penting, tapi adab menuntut ilmu jauh lebih penting. Membaca Al-Qur'an penting, tapi adab membaca Al-Qur'an jauh lebih penting, ya. Ada satu kitab yang namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an, ya, satu kitab yang membahas tentang adab-adab bila seseorang ingin menjadi pencinta Al-Qur'an. Di situ, ya, Imam An-Nawawi sebagai pengarang kitab tersebut merangkum kurang lebih ada 14 adab yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin menjadi pecinta Al-Qur'an. Ya, karena waktu sempit saya percepat. Siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi adalah ulama ahlul wara. Ulama ahlul wara. Kita kenal Imam Nawawi dengan kitab yang sangat spektakuler, namanya Arba'in An-Nawawi. Ya, Arba'in Nawawi ini adalah salah satu kitab kecil yang sampai sekarang dan sampai hari kiamat akan dipakai oleh kaum muslimin. Karena di dalamnya membicarakan tentang pokok-pokok atau pondasi-pondasi Islam yang bila seseorang tidak memahaminya maka Islamnya akan cacat. Ya. Di antara kitabnya yaitu At-Tibyan yang akan kita bahas ini. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, membahas tentang adab-adab, ya, bila seseorang ingin menjadi pencinta Al-Qur'an atau muqri'ul Qur'an. Kurang lebih ada 14, ya. Yang pertama adalah at-tasawwuq. At-tasawwuq. Ya, bila seseorang ingin membaca Al-Qur'an disunahkan untuk tasawwuq, yaitu bersiwak, membersihkan mulut. Karena maaf saja, ada orang membaca Al-Qur'an tapi, ya, beriringan dengan keluarnya huruf, maka keluar bau di mulutnya. Maka ini akan mengganggu dirinya sendiri dan mengganggu orang lain di sekitarnya. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, di mana beliau ketika ingin membaca Al-Qur'an maka beliau bersiwak. Kemudian yang kedua, ya, setelah bersiwak yaitu at-taharah. At-taharah yaitu bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, bersuci dulu. Jangan sampai kita ini
membaca Al-Quran dalam keadaan junub atau dalam keadaan kotor. Ya, kita bersihkan dulu tangan kita, kaki kita, badan kita sebelum kita berhadapan dengan kalamullah Al-Quran, sehingga barokah daripada Al-Quran yang kita baca ini ya bisa turun kepada kita. Ya, pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Al-Quran ini bisa masuk ke dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, ya, adab terhadap Al-Quran. Ya, yang ketiga adalah nadhafatul makan. Ya, kita ketika membaca Al-Quran memilih tempat yang pas untuk kita membaca Al-Quran, tempat yang bersih, tempat yang terbebas dari najis. Dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Sejelek-jelek tempat adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Dan sebaik-baik masjid adalah masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah masajiduha, masjid. Ya, maka ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka kita pilih tempat yang terbaik, yaitu masjid. Kalau nggak bisa di masjid, di tempat lain nggak boleh kak Ustadz? Boleh, tapi paling bagus adalah masjid. Kemudian ya, salah satu adab ya terhadap Al-Quran yang keempat adalah al-istiqbalul kiblah. Al-istiqbalul kiblah, istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Berarti menghadap ke tempat lain nggak boleh Ustadz? Boleh saja, tapi ini adalah ya mustahab, ya dicintai oleh Rasulullah SAW ketika seseorang membaca Al-Quran menghadap kiblat. Ya. Kemudian yang kelima, kita percepat. Yang kelima adalah al-isti'adah, ya, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ta'awud. Al-isti'adah, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk. Karena ketika kita membaca Al-Quran banyak sekali godaan-godaan dari luar yang membuat kita ini akhirnya tidak bisa khusyuk, tidak bisa tadabbur, tidak bisa fokus terhadap Al-Quran kita. Kemudian yang keenam, ya, ini yang sangat penting juga, yang banyak sekali ya, menjadi suatu hal yang dilanggar oleh seorang yang membaca Al-Quran. Yang keenam adalah as-sakinah wal khusyu' wat tawaddu', ya. Ya. Membaca Al-Quran dengan segala ketawaduan. Kita memahami bahwasanya kalamullah adalah risalah. Risalah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba bayangkan bila ada seorang ya, rakyat yang mendapatkan pesan dari presiden, maka betul-betul dia akan menghormati risalah tersebut. Bagaimana dengan seorang makhluk manusia ya yang mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang menciptakan dirinya, maka dia betul-betul akan membaca Al-Quran dengan segala kehinaan, dengan segala ketawaduan, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka membaca Al-Quran, ya. Mereka ya, apa istilahnya melihat bahwasanya bacaan Al-Quran ini adalah perintah dari Allah yang harus saya amalkan, sebagaimana komandan yang telah memberikan ya sebuah komandonya terhadap prajurit, ya, betul-betul akan ditaati, ya. Kemudian yang ketujuh yaitu tardidul qiraah litadabbur, ya, yaitu mengulang-ulang ayat untuk mendapatkan sebuah proses tadabbur yang akan menjadikan makna yang dia baca ini melesat di dalam hatinya. Maka kita tidak heran bila ada ya beberapa sahabat itu ya, sholat tahajud membaca satu ayat diulang-ulang berkali-kali, ya. Contoh tentang ayat yang berbicara tentang apa namanya, tentang azab. Inna syajarataz zaqum ta'amul athim kalmuhl yaghli fil butun kaghallil hamim. Itu diulang-ulang terus. Tujuannya apa? Biar bisa tadabbur dan melesat di dalam hati, ya. Jadi boleh ya, ini bagian daripada adab, dan ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, mengulang-ulang ayat,
ya, satu ayat diulang-ulang terus, tidak ada masalah. Kemudian yang kedelapan adalah al-qira'atu bi ahkamit tajwid, ya, membaca Al-Qur'an dengan hukum-hukum tajwid. Nah, ini banyak juga yang sering dilanggar, membaca Al-Quran dengan hukum tajwid. Nah, kita perlu meluangkan waktu ini, kalau ini untuk mempelajarinya, perlu duduk 1 jam 2 jam dalam 1 minggu, ya, untuk mempelajari, khusus untuk mempelajari bagaimana sih hukum-hukum tajwid itu. Karena bila kita membaca Al-Quran tanpa hukum-hukum tajwid, maka akan merubah makna, ya, akan merubah makna, ya, banyak sekali, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, contohnya an'amta alaihim, contohnya. Kalau misalnya kita membaca an'amtu alaihim, maka maknanya adalah lain. An'amta alaihim, nikmat yang telah engkau berikan. Kalau an'amtu alaihim, nikmat yang telah aku berikan. Ini salah satu kesalahan yang fatal ketika seseorang membaca Al-Quran, dikarenakan tidak mempelajari ulumut tajwid, termasuk panjang pendek, ya. Panjang pendek ini sangatlah penting, ya. Panjang harus dipanjangkan, pendek harus dipendekkan. Kemudian yang kesembilan, yang tidak kalah pentingnya adalah al-qira'atu bil khudu, ya, membaca Al-Quran dengan khudu, ya. Al-khudu, membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, tidak cepet-cepetan, ya. Tentu dengan dibarengi dengan hukum-hukum tajwid yang tadi telah kita bahas, ya. Al-khudu, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Bagaimana dengan qiraah beberapa imam di masjid-masjid besar, Ustaz? Contoh di Masjidil Haram, bacanya cepat, alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh cepat, ya, karena qiraah itu ada tahapannya, ada pelan, sedengan, ada cepat, hadr. Boleh, tapi harus dalam bingkai hukum tajwid. Nah, maka ya, salah satu adab membaca Al-Quran adalah al-qira'atu bil khudu, membacanya dengan pelan-pelan, sambil kita betul-betul merasakan setiap makna yang kita baca. Kemudian yang ke-10, ya, at-tajammul bil qiraah, ya, yaitu menghiasi bacaan-bacaan dengan suara kita. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian, ya. Makin cantik suara tersebut, maka itu semakin baik. Sebagaimana hadis yang menjelaskan bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dikaruniai dengan suara yang indah ketika membaca Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memuji-muji bacaan Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, ya, bila saya membaca Al-Quran dan Nabi ada di sampingku, maka aku selalu berusaha untuk memperbaiki, mempercantik lagi bacaanku. Artinya apa? Ya, al-qiraah, ya, yang dengan dibarengi, ya, suara yang merdu, maka itu lebih baik, ya. Kemudian ini yang sangat penting juga, yang ke-11, al-qira'atu ma'ad du'a, ya, membaca Al-Quran dengan doa. Maksudnya bagaimana? Ketika kita membaca Al-Quran, tentu kita akan melewati ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat. Maka pada saat itulah kita teringat dengan akhirat. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku di akhirat kelak, ya. Ketika kita, ya, membaca atau melewati ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, maka kita serentak akan merasa ketakutan dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku dari api neraka, dan seterusnya. Ayat-ayat yang bicara tentang jannah, maka kita ketika melewatinya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, mudah-mudahan kelak aku bisa memasuki
jannahmu, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ke-13 al-istima', yang ke-12 maaf ya, ke-12 dulu, al-istima' bil mudarasah. Nah, ini juga kadang banyak dilanggar. Ketika kita mudarasah itu baca Al-Quran bareng-bareng dalam satu majelis. Ketika teman kita membaca, maka kita mendengarkannya. Jangan kita buka HP, atau jangan kita berbicara sendiri, guyon-guyon sendiri, ya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan manfaat daripada bacaan yang sedang dibaca dari teman kita. Dan ini merupakan adab, ya. Imam Nawawi memasukkan dalam urutan yang ke-12, ya, al-istima' bil mudarasah, ya, betul-betul kita perhatikan apa namanya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepadamu, fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, perhatikan, agar apa? Dijelaskan di situ, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, ya. Ketika teman kita berbicara, ketika teman kita membaca Al-Quran, walaupun kita berada di satu majelis yang mulia tersebut, kalau kita ngobrol sendiri, maka rahmat Allah itu tidak turun kepada kita. Karena kita tadi, dua syarat tadi, tidak istima', ya, istami'u lahu, dan tidak ansitu, ya, tidak memperhatikan. Kemudian yang ke-13 al-qira'atu bil jahr, membaca Al-Quran dengan suara yang keluar dari mulut. Ada orang yang membaca hanya dengan hati, ya, banyak itu. Kok sampean megang Quran tapi kok nggak keluar suaranya, Pak? Saya baca dengan hati. Dengan hati, tidak keluar dari mulut. Padahal al-qira'atu bil jahri itu bagian daripada adab, ya. Setidaknya paling minimal itu telinga kita sendiri mendengarkan apa yang kita keluarkan dari mulut ini, ya, paling minimal telinga kita mendengarkan, ya, kita akan banyak mendapatkan manfaat, diantaranya kesembuhan di tubuh kita, karena Al-Quran ini juga syifa, ya, merupakan obat, ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 at-tawaqqufu qabla asy-syuru'i qabla syu'uri bin nu'as, ya, membaca Al-Qur'an, memberhentikan bacaan Al-Qur'an, ya, sebelum ngantuk, ya. Kalau sudah ngantuk diharapkan agar berhenti dulu. Berhenti tidak berarti meninggalkan, ya, berhenti ke kamar mandi, berwudu, mengusap muka, kemudian melanjutkan kembali, ya, bukan berhenti terus ditinggal tidur, bukan, tapi berwudu, membersihkan muka, kemudian melanjutkan bacaan lagi. Kenapa? Karena kalau orang tidur ini kan rufi al-qalam, dia tidak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia baca. Dia baca surat Al-Fatihah, lalu lompat ke surat Ali Imran. Ali Imran satu ayat, halamannya kena kipas, terus langsung lompat ke surat An-Nisa, dan seterusnya begitu. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan dan tidak bisa tadabbur dan seterusnya. Ya, inilah 14 adab, ya, 14 adab, ya, bila kita ingin menjadi hamalatul Quran, ya. Dan ini antum bisa dapatkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sisa berapa menit? Sudah azan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.